Jadi saya kira semakin jelas diferensiasi pasangan calon 01 dengan dua calon lainnya, ya, dua pasangan lainnya, bahwa fokus kebijakan ekonomi kita adalah pemerataan. Ya. Kami menganggap pertumbuhan ekonomi 5,5 atau 6% yang merata itu lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi 7% atau di atasnya yang tidak merata. Ya. Dari segi penerimaan negara dan uang dari mana, ya, kami memfokuskan kebijakannya kepada yang rasional. Ya. Hal-hal yang mau kita tumbuhkan malah jangan kita pajakin, ya, karena itu disinsentif untuk menumbuhkan misalnya tabungan, ya kan, penghasilan. Tapi hal-hal yang kita mau kurangi, ya, seperti polusi, sampah, konsumsi gula, nah itu yang kita harus pajaki. Ya. Kita harus rasional. Kalau kita misalnya mau menaikkan rasio pajak terlalu drastis dari 10 menjadi 20, itu praktis nggak mungkin tanpa menaikkan tarif pajak. Ya, makanya target kami lebih konservatif. Dari 10 menjadi 13 sampai 15 itu bisa tanpa menaikkan tarif pajak, terutama bagi kelas menengah. Itu bisa dengan hanya ekstensifikasi, termasuk misalnya iuran untuk sampah, cukai plastik, denda untuk emisi karbon, itu semuanya hal-hal yang diproduksi secara luas, sampah, ya kan, plastik, dikonsumsi secara luas, ya kan, seperti gula, itu baru ekstensifikasi. Ya, tapi secara matematika nggak mungkin naikin dari 10 menjadi 20 tanpa naikin tarif pajak. Makanya kami menghindar target yang terlalu agresif, ya, apalagi di saat rakyat lagi sulit dan di saat ekonomi lagi melambat. Tadi rasional begitu ya kata kuncinya begitu untuk pasangan nomor urut 1 Pak Anies dan juga Caimin begitu yang diwakilkan oleh Pak Thomas. Kemudian untuk pasangan nomor urut 2 dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, seperti apa konklusinya ya? Tadi kita sudah membahas tema kita hari ini begitu ya, uang untuk program-program, dan mungkin bisa ditekankan dalam konklusinya Bang Erwin seperti apa? Jadi tadi kita sudah berbicara penerimaan negara. Saya terakhir konklusinya kita berbicara tentang belanja yang tadi termasuk program unggulan kami tentang makan siang gratis kepada anak sekolah. Di sini yang kami nikmati itu adalah pelaku usaha kecil, catering, ibu-ibu rumah tangga yang akan menyuplai sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya. Sehingga kita ingin juga nanti peternakan juga tumbuh, karena di sini diutamakan pasti akan ayam, telur, dan tentunya catering-catering akan tumbuh di seluruh Indonesia. Kita berharap bahwa terjadi perpindahan juga sektor informal ke formal. Makanya kita berharap pelaku usaha kecil yang belum melaporkan pajaknya, belum memiliki NPWP, itu kemudian mereka memiliki NPWP, sehingga mereka bisa dapat kredit KUR. Dan kredit ini bisa dipakai untuk kemudian menyuplai kepada proyek-proyek pemerintah yang basisnya adalah untuk pengusaha-pengusaha kecil, yang ibu-ibu rumah tangga catering, yang kemudian nanti akan menyuplai kepada sekolah-sekolah tersebut. Dan juga peternak-peternak kita, peternak ayam, peternak telur, yang akan menikmati dari program ini. Karena ini investasi jangka panjang. Dan oleh karena itu penerimaan negara, kita punya political will terkait dengan badan penerimaan negara yang akan dibentuk melalui Perpu, karena ini sudah harus kita selesaikan, karena sudah pernah ada RUU-nya, tetapi kita ingin agar segera dibentuk sesegera mungkin dalam 100 hari pertama Pak Prabowo memimpin negara ini. 100 hari pertama. Oke, baik. Nanti kita akan lihat ya tentunya jika terpilih nanti Bang Erwin. Dan terakhir dari Pak Heru seperti apa? Ya, dari diskusi malam ini kan menjadi semakin jelas gitu ya, bahwa aspek penegakan hukum dan kepastian hukum menjadi sangat penting. Kalau kita tadi bicara di APBN saja, kita bisa lihat beberapa aspek yang akan segera selesai yang terkait dengan penegakan hukum dan kepastian hukum. Tadi di depan sudah saya sebutkan dalam konteks efisiensi dan anggaran dan kebocoran anggaran, ya, berapa banyak yang bisa diselamatkan dari sana, dari aspek korupsi KKN dan lain sebagainya, berapa banyak bisa diselamatkan dari sana. Nah, kemudian di luar APBN kita juga butuh kepastian hukum. Di sini banyak sekali uang-uang swasta yang siap masuk ke dalam Indonesia, yang mana mereka menunggu
kepastian dan keyakinan mereka untuk bisa masuk ke Indonesia. Kalau kita bicara pajak saja, kalau kita bicara ada yang 23%, ada yang sekian persen. Kalau kami kan angkanya sekitar 14-16%. Nah 14-16% kita fokuskan lebih kepada ekstensifikasi. Bagaimana mencari sumber-sumber pemasukan pajak di luar sistem yang sekarang ada. Nah kita juga memperhatikan ada yang disebut sebagai underground economy misalnya. Ada illegal economy, ada unrecorded economy, yang tidak tercatat dan tidak teridentifikasi gitu ya. Nah ini semua adalah aspek-aspek di mana terkait langsung dengan penegakan hukum. Karena itulah kami semakin yakin bahwa aspek hukum ini menjadi fondasi yang paling penting ya bagi Indonesia ini untuk bisa benar-benar maju ke depan. Karena itulah secara khusus Pak Mahfud dipilih dan diberi tugas untuk mengawal ini semua ya supaya kita bisa segera menjadi Indonesia unggul di tahun 2045. Oke, baik. Sudah dijelaskan begitu ya tadi konklusi dari Pak Heru sebagai perwakilan dari pasangan calon nomor urut 3. Kemudian untuk terakhir begitu ya dari Prof Didik sendiri. Saya tahu sebetulnya Prof Didik masih banyak ya pertanyaan untuk para pasangan calon dan tim pemenangannya. Tapi mungkin kita bisa konklusi terlebih dahulu untuk malam hari ini. Saya tidak bertanya, ada yang lupa tadi. Coba kita perhatikan ya, ketika kita masuk demokrasi, maka ketahuan semua transparan ya. Penyimpangan keuangan, ya ratusan bupati, wali kota itu ditangkap ya. Itu menandakan behavior itu cukup rusak. Untuk merubah itu diperlukan puluhan tahun, tidak mudah. Ya. Behavior yang sudah datang dari itu tidak mudah ya. Saya kira teman-teman harus juga yang sudah terdidik dan melek teknologi. Sebagai contoh, transaksi dan kredit card. Siapa yang bisa memanipulasi kredit card itu? Nggak bisa kecuali 1-2 orang yang ahli. Nah karena itu transaksi online harus sudah diwajibkan. Sehingga semua yang di parlemen itu nggak boleh lagi transaksi pakai cash ya nggak. Kalau ada yang membeli rumah, anggota DPR, bupati yang beli rumah dengan cash dibawa dengan satu mobil, itu masalah. Yang menerima juga harus dikenai hukuman. Ya. Jadi demokrasi dan rule of law dan korupsi yang keras ini ya itu harus dicegah di waktu-waktu yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Prof Didik, terima kasih untuk narasumber kita yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Thomas Lembong, begitu selaku co-kapten dari tim nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau tim Nas Amin begitu ya. Kemudian terima kasih juga untuk Bang Erwin Aksa selaku Wakil Ketua Umum untuk TKN Prabowo Gibran dan juga untuk perwakilan dari paslon nomor urut 3 Pak Heru Dewanto. Terima kasih selaku Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Terima kasih untuk sesi diskusinya pada malam hari ini, sangat seru dan sangat menarik tentunya. Dan sekali lagi pemirsa, tentu siapa saja bisa berjanji ya, namun yang paling penting adalah implementasi dari janji tersebut. Dan tentu tugas kita lah selaku masyarakat Indonesia untuk menilai janji mana yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dan janji mana yang bisa membawa Indonesia untuk maju dan juga unggul tentunya ya untuk mencapai Indonesia emas ke depannya. Kita sudah mendengarkan janji-janji yang ditawarkan dan kini saatnya kita lah menilai dengan cermat sebelum kita memilih siapa yang pantas untuk menampung kepercayaan kita yang kita berikan.